Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar tentang elastisitas. Nah, di dalam pokok bahasan elastisitas ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama stress, yang kedua strain, modulus Young, dan hukum Hooke. Baik, adik-adik sekalian, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian elastisitas. Jadi, elastisitas itu adalah suatu sifat yang dimiliki oleh sebuah benda apabila diberikan gaya pada benda tersebut, maka benda itu akan bertambah panjang. Nah, setelah gaya tersebut dihilangkan, maka benda tersebut kembali ke bentuk semula. Nah, ini yang kita sebut sebagai sifat elastisitas suatu benda. Nah, akan tetapi jika ada satu benda kita tarik dengan gaya F, lalu dia mengalami pertambahan panjang, setelah gaya yang diberikan ditiadakan, bentuknya tidak kembali ke posisi semula, maka benda tersebut kita sebut sebagai benda inelastis atau tidak elastis. Nah, untuk kali ini elastisitas kita akan belajar tentang stress, tegangan, strain, regangan, dan modulus Young. Jadi kalau mudah mengingatnya, kalau kita merasa adik-adik merasa tegang, berarti itu artinya stres ya. Sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, apa itu stres atau tegangan? Jadi stres atau tegangan yaitu merupakan perbandingan gaya yang bekerja pada suatu benda dengan luasannya, tetapi dengan catatan bahwa gaya yang diberikan tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, ini yang kita sebut dengan stres. Nah, persamaan ini ada kemiripan dengan tekanan ya, gaya persatuan luas, tetapi bukan tekanan, tapi dia disebut sebagai tegangan atau stres. Nah, yang berikutnya yang kedua, apa itu strain? Strain itu sebenarnya adalah perbandingan antara pertambahan panjang sebuah benda akibat adanya gaya yang diberikan dengan panjang mula-mula. Jadi dengan panjang mula-mula, sehingga kalau misalkan kita memiliki sebuah batang panjangnya adalah L0, kemudian ditarik dengan gaya F dan mengalami pertambahan panjang delta L, maka yang dikatakan sebagai strain atau regangan adalah perbandingan antara delta L dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, itu adalah pengertian daripada strain. Selanjutnya kita lihat lagi apa itu modulus Young. Nah, modulus Young itu adalah perbandingan antara stres, tegangan dengan regangan. Jadi sehingga disimbolkan sebagai huruf Y ya, perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, ini F per A tadi kita sudah dapatkan sebagai bentuk daripada regangan, sedangkan E itu adalah regangan delta L per L0. Karena E sebagai pembagi, maka kalau kita masukkan di sini adalah delta L per L0, maka L0-nya akan naik, delta L-nya tetap di bawah. Nah, inilah yang kita sebut dengan modulus Young. Baik adik-adik sekalian, kita langsung saja ke pembahasan contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, ada sebuah kawat logam panjangnya 10 cm dan luas penampang lintangnya adalah 0,01 cm bujur sangkar. Nah, akibat diberikan tegangan 10 Newton, ya, ditarik dengan 10 Newton, kawat tersebut meregang
sejauh 0,001 cm. Tentukan modulus yang kawat tersebut. Oke. Nah, di dalam soal sudah jelas bahwa L0-nya adalah 10 cm, A-nya adalah 0,01 cm bujur sangkar, sedangkan pertambahan panjangnya adalah 0,001 cm dan F-nya sama dengan 10 Newton. Nah, tentu yang ditanyakan adalah Y atau modulus yang. Nah, langsung saja kita lihat ini rumus. Jadi kita tinggal memasukkan nilai-nilainya F 10 Newton. Nah, untuk 10 cm-nya saya tidak ubah ya, tetap saya tulis demikian pula yang di bawah 0,01 cm bujur sangkar 0,0. Nah, ini cm bisa saling meniadakan. Sehingga kalau semuanya ini kita perkalikan maka hasilnya adalah 10 pangkat 7 Newton per cm bujur sangkar. Itu adalah modulus yang. Nah, kalau kita ubah 1 cm ke dalam meter, kan kita tahu bahwa 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2 meter ya. Berarti kalau ini kita pangkat 2 kan 1 cm bujur sangkar, berarti ini kita pangkat 2 kan juga. Nah, kita pangkat 2 kan juga ini 10 pangkat minus 2 meter ya, pangkat 2 berarti sama dengan 10 pangkat minus 4 meter bujur sangkar. Dengan demikian 1 cm bujur sangkar, ya 1 cm bujur sangkar itu sama dengan 10 pangkat minus 4 meter bujur sangkar. Ya, mudah kan? Nah, kita tinggal menggantinya, berarti kalau kita ganti ini 1 cm 10 pangkat minus 4 naik ke atas, berarti jadi 10 pangkat 4. Nah, 4 ditambah 7, 11, berarti modulusnya adalah 10 pangkat 11 Newton meter bujur sangkar. Nah, baik adik-adik sekalian, kita langsung saja ke pembahasan contoh soal kedua. Nah, di sini dalam pembahasan contoh soal kedua ada sebuah kawat tembaga panjangnya 20 cm dan kawat baja 10 cm. Penampang kedua kawat sama yaitu 0,05 cm bujur sangkar. Nah, apabila ujung kedua kawat ya direkatkan satu sama lain sehingga rekatnya sangat kuat, lalu diregangkan atau ditarik dengan tarikan 100 Newton, maka tentukan perubahan panjang gabungan kedua kawat tersebut. Nah, ini untuk menyelesaikannya ini maka kita harus memiliki data tabel data tentang modulus yang untuk tembaga maupun untuk baja. Nah, di sini saya sudah berikan data kalau untuk baja itu modulus yangnya adalah 20 kali 10 pangkat 10 ya Newton per meter bujur sangkar, sedangkan untuk tembaga adalah 11 kali 10 pangkat 10 Newton meter bujur sangkar. Nah, dengan demikian kita akan selesaikan satu persatu. Jadi penyelesaian soal ini dapat kita lakukan secara terpisah. Artinya kedua kawat mendapatkan gaya tarikan yang sama, yaitu sebesar 20 Newton. Jadi pertambahan panjang kedua kawat itu adalah, nah kita cari dulu pertambahan panjang kawat ya oleh kawat tembaga. Nah, kita gunakan rumus ini FLAYT. Nah, F-nya berapa? 100 Newton. Ini sama dengan berapa? 20 cm ya. Kemudian ini A-nya tadi 0,05 cm bujur sangkar, kemudian ini 11 kali 10 pangkat 6 cm bujur sangkar ya. Ini untuk tembaga. Tembaga ini jadi pangkat 6, ya kita ubah meternya, meter bujur sangkar ini menjadi cm bujur sangkar. Nah, berarti 1 meter bujur sangkar itu sama dengan 10 atau 10.000 ya cm bujur sangkar atau 10 pangkat 4.
Jadi kalau 10 pangkat 4 naik ke atas pangkat 10, jadi tinggal 10 pangkat 6. Nah, setelah kita hitung sentimeternya, ya, newtonnya hilang, sentimeter, maka hasilnya adalah 0,0036 cm. Jadi pertambahan panjang khusus untuk kawat tembaga adalah 0,0036 cm. Nah, selanjutnya kita cari pertambahan panjang kawat baja, ya F L0, jadi rumusnya sama. Ini juga sama. Nah, ini panjang mula-mulanya dia bukan 20 tetapi adalah 10 cm. Ya, panjang awal daripada baja. Kemudian luas penampan 0,05. Nah, ini juga kita ubah dari satuan Newton per meter bujur sangkar menjadi Newton per sentimeter bujur sangkar. Sehingga kita dapatkan bahwa pertambahan panjang daripada kawat baja adalah 0,010 cm. Dan ini kelihatan sekali bahwa baja jauh lebih kuat ketimbang tembaga, ya, karena pertambahan panjangnya untuk tembaga jauh lebih besar ketimbang baja. Nah, dengan demikian pertambahan keseluruhan daripada gabungan kedua kawat tersebut adalah delta LT ditambah delta LB sama dengan 0,0036 tambah 0,0010 masih akan menghasilkan 0,0046 cm. Nah, itulah adik-adik sekalian, jadi pertambahan kedua panjang kawat tersebut. Nah, baik, kita langsung saja lagi ke pembahasan berikut yang berkaitan tentang pegas. Jadi sengaja pegas ini saya tempatkan pada pokok bahasan tersendiri karena pegas ini dikaji secara spesifik, ya, memiliki keunikan tersendiri di dalam pengkajiannya. Nah, pegas juga adalah salah satu benda yang elastis. Nah, apa yang akan kita pelajari di dalam pegas ini? Nah, yang akan kita pelajari di dalam pegas itu adalah yang berkaitan tentang hukum Hooke. Jadi ada hukum yang mengatur tentang pegas, hukum Hooke, kemudian energi potensial pegas, dan berikutnya adalah bagaimana susunan seri dan paralel pegas. Jadi di dalam pegas pun ada konsep susunan seri dan paralel. Jadi bukan cuma pada hambatan maupun kapasitor. Nah, baik adik-adik sekalian, kita lihat yang pertama adalah hukum Hooke. Nah, misalkan ada sebuah pegas, mula-mula panjangnya ini, ya, panjang awal ini, kemudian pegas itu diberi beban. Nah, ini. Nah, kemudian pegas ini kita tarik. Jadi bebannya kita tarik, maka terjadi pertambahan panjang sebesar Y. Ya, kenapa saya gunakan simbol Y? Karena arah vertikal. Tetapi ada beberapa buku yang menggunakan simbol X, ya silahkan, boleh-boleh saja. Nah, karena ditarik maka terjadi pertambahan panjang. Biasanya di dalam istilah getaran harmonis itu disebut dengan simpangan. Tetapi di sini kita menyebutnya saja sebagai pertambahan panjang akibat adanya F. Nah, menurut Hooke bahwa besarnya gaya yang kita berikan pada pegas ini makin besar F, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Sehingga ada korelasi hubungan sebanding antara F dengan Y. Nah, biasanya di dalam matematika kalau hubungan sebanding seperti ini itu sering kita nyatakan sebagai sebuah persamaan F sama dengan K kali Y. Nah, K ini yang kita sebut sebagai
konstanta pembanding, tapi lebih spesifik kita menyebutnya sebagai konstanta pegas. Nah, ini kalau dalam arah vertikal. Nah, kalau dalam arah sumbu X ya baru kita gunakan F sama dengan KX ya. Baik adik-adik sekalian, kita lanjut lagi. Nah, ini saya jelaskan di mana K adalah konstanta pegas yang memiliki satuan Newton per meter, sedangkan X dan Y adalah pertambahan panjang pegas setelah ditarik oleh gaya F atau pemendekan pegas setelah ditekan oleh gaya, oh ya saya lupa. Pegas ini juga kalau kita tekan maka dia akan memendek. Jadi dia akan memendek, kalau ditarik dia akan memanjang. Tetapi apapun dia memendek ataukah ditekan ataukah ditarik, maka dia senantiasa mengikuti persamaan 3 dan 4. Nah, baik selain hubungan antara gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas, maka kita mengenal pula ada yang kita sebut dengan energi potensial. Jadi energi potensial itu sebenarnya adalah sebuah potensi, energi potensi. Nah, di dalam pegas juga ada energi potensial. Tentu saat pegas ditarik atau ditekan oleh gaya F, maka sesungguhnya pegas melakukan gaya perlawanan terhadap gaya tarik atau gaya tekan kita. Jadi kalau pegas itu kita tarik, maka pegas itu memberikan perlawanan, gaya perlawanan arahnya. Sehingga di dalam perlawanan itu dikatakan bahwa pegas memiliki energi potensial ya. Nah, langsung saja saya gunakan rumusnya bahwa energi potensial untuk dalam arah sumbu Y /2 KY kuadrat, dan energi potensial ini bukan K ya, P ya, energi potensial di sini. Saya salah tulis ya. Nah, ini energi potensial pegas, energi potensial pegas. Ini dalam arah sumbu X. Nah, baik setelah kita mempelajari hukum Hooke, kita mempelajari energi potensial pegas, maka selanjutnya kita belajar tentang susunan seri. Jadi pegas itu pun bisa kita susun secara seri seperti gambar berikut ini. Nah, misalkan ada sebuah pegas, katakanlah pegas yang warna kuning, warna abu-abu, dan warna hijau. Nah, tentu awalnya mula-mula ya. Kemudian ditarik dengan gaya sebesar F. Maka ditarik dengan gaya sebesar F ya. Maka pegas ini melakukan pertambahan panjang. Nah, secara sendiri-sendiri setiap pertambahan X1 ini maka akan seolah-olah akan ada gaya yang menarik. Jadi ada gaya F1 yang menarik ya. Kemudian X2 ada gaya F2 yang menarik, dan X3 ada gaya F3 yang menarik. Tetapi secara keseluruhan yang menarik itu sesungguhnya adalah gaya F. Nah, bagaimana kita mencoba ya, memahami ini? Maka kita coba terapkan hukum Hooke. Jadi kita pandang dulu secara keseluruhan ini adalah sebuah pegas yang dirumuskan hukum Hooke-nya ada F sama dengan KX. Jadi kita pandang dulu satu pegas. Nah, di mana X merupakan pertambahan total, panjang total keseluruhan pegas yang dipasang seri. Nah, sehingga berlaku bahwa X itu tak lain adalah X1 ditambah X2 ditambah X3. Ini dia ya. Jadi ini dipandang secara sebuah pegas secara keseluruhan. Nah, dengan demikian X ini kalau kita gunakan rumus ini berarti F sama dengan KS. Seharusnya K ya, kita tulis KS. Kenapa? Karena KS ini adalah susunan seri. Jadi ya,
pegas pengganti susunan seri adalah keseluruhan KS. Kemudian F1 per K1 tambah F2 per K2 ditambah F3 per K3. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka berikutnya F yang bekerja pada ujung pegas diteruskan ke sepanjang susunan pegas yang dipasang seri. Jadi kalau F yang diberikan di sini, maka itu diteruskan semua sama besarnya. Kenapa? Karena dia adalah seri. Dengan demikian F sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F3. Ini ada kemiripan dengan hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff pertama. Jadi arus yang mengalir pada sebuah hambatan seri di mana-mana besarnya sama. Berarti ini gaya yang bekerja pada semua ini itu sama semua. Nah, sehingga persamaan 7 menjadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 sama 1 per K2 ditambah 1 per K3. Kalau ada 4 ya, pegas keempat maka ditambahkan 1 per K4 dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan susunan seri dari sebuah pegas. Baik, kita lanjut lagi untuk susunan paralel. Nah, ini susunan paralel. Jadi ada pegas warna kuning, warna abu-abu, karena kemudian warna pink ya. Kemudian di sini ditarik dengan gaya F sehingga ketiga pegas ini bertambah panjang sama, yaitu Y. Jadi saya menggunakan Y karena arah vertikal. Nah, 3 pegas yang disusung paralel. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Nah, kita tulis dulu. Ini adalah FKY ya. FKY. Artinya gaya F untuk secara keseluruhan pegas tersebut. Jadi kita menganggapnya dulu satu pegas. Nah, di sini terlihat lagi. Nah, ini kan berlaku seperti kayak hukum Kirchhoff pertama ya. Gaya yang masuk, jumlah gaya yang masuk sama dengan jumlah gaya yang keluar. Berarti ini yang keluar F, maka ini yang masuk. Berarti F itu tak lain adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 ya. Jadi mudah mengingatnya. Kita ingat saja hukum Kirchhoff pertama. Nah, ini bersesuaian untuk gayanya. Sehingga kita dapatkan F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Jadi jumlah keseluruhan gaya untuk setiap pegas yang dipasang secara paralel itu sama dengan F. Dengan demikian kita tinggal ganti, karena ini F adalah keseluruhan, maka kita tulis KP paralel ya. KP kali Y, panjangnya Y, karena Y-nya sama kita hilangkan Y-nya sehingga kita dapatkan KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Kalau ada pegas keempat, kita tambahkan dengan K4. Nah, inilah yang kita sebut dengan susunan paralel dari sebuah pegas. Nah, baik adik-adik sekalian, kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, misalkan ada sebuah pegas memiliki konstanta K ya. Saat diberi beban seberat 0,5 kg, panjang pegasnya adalah 11 cm. Kemudian bebannya diperbesar menjadi 2,0 kg dan panjangnya menjadi 14 cm. Tentukan konstanta pegas tersebut. Nah, ini kita gunakan pembanding ya. Jadi pada saat dikasih 0,5, panjang keseluruhan pegas adalah 11. Kemudian pada saat diberikan beban 2,0, panjangnya keseluruhan adalah 14. Yang ditanyakan tentukan konstanta pegasnya. Nah, baik. Kita lihat. Nah, untuk pegas pertama yang panjangnya 11 cm itu berlaku. Nah, M1G ini kan M1, jadi berikan gaya M1G sama dengan K. Sebenarnya ini K di sini adalah pertambahan panjangnya. Jadi pertambahan panjang itu diambil dari panjang ya saat diberi beban 0,5 gram, 0,5 ya.
ya kilogram ya 0,5 ya 0,5 kilogram, maka panjangnya 11 cm. Nah ini dia. Nah ini harus dikurang dengan Y0. Y0 itu adalah panjang mula-mula pegas sebelum diberi beban. Nah itu yang pertama, sehingga kalau kita masukkan nilainya jadinya ini 0,5 G ya, saya tidak ganti G-nya 10 sama dengan K 11. Jadi persamaan 31. Oke. Nah, kemudian untuk panjang pegas 14 cm jadi sama saja. Nah, hanya bedanya di sini M2G K. Nah, di sini bukan lagi 11 tapi 14 dikurang Y0 sehingga kita dapatkan 2G K14 kurang Y0. Nah, sini saya beri penjelasan bahwa Y0 adalah panjang mula-mula pegas tanpa beban. Nah, apa yang kita lakukan terhadap persamaan 31 dan 32? Kita dapat membandingkannya, bandingkan saja. Jadi 0,5 G per ini K, K-nya hilang, G-nya hilang. Jadi yang tersisa adalah 1/4, 11 ya. Kemudian kita kali silang dapat ini, kemudian setelah itu kita pindahkan di sini Y0-nya ke sini jadi Y, kemudian 14 ke sini jadi 30 sehingga 3Y0 per 30, maka Y0-nya adalah 10 cm. Berarti Y0-nya kita sudah dapat adalah 10 cm. Nah, selanjutnya jika Y0 10 cm, disubstitusikan saja ke persamaan 31 bisa, ke persamaan 32 juga bisa. Ya, silahkan. Tentu 0,5 G sama dengan 11 K, 11 dikurang 10 berarti sama dengan K. Nah, ini kali G 10 ya, ini 1 cm berarti konstanta pegasnya adalah 5 Newton per cm atau 500 Newton per meter ya, karena 1 cm sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Nah, begitu adik-adik sekalian menyelesaikan soal contoh soal ketiga. Nah, sekarang kita lihat contoh soal keempat. Nah, ini ada dua pegas, panjangnya sama, tetapi konstanta pegasnya berbeda. Didapatkan bahwa sesungguhnya K1 itu sama dengan setengah daripada K2 ya. Kemudian jika kedua pegas dihubungkan secara seri lalu diberi beban seberat W, ternyata pertambahan panjangnya adalah A. Jadi pertambahan panjangnya adalah A. Nah, tentukan pertambahan panjang jika keduanya dihubungkan secara paralel. Nah, ini sedikit agak memerlukan analisis yang cukup untuk bisa menyelesaikan. Tentu ada prosedur-prosedur yang kita bisa gunakan di dalam menyelesaikan soal pertama ini. Nah, pertama kita lihat dulu untuk rangkaian serinya. KS-nya adalah, nah kita cari dulu KS-nya, kan kita perlukan KS, sehingga 1/K1 karena seri kan, sehingga kita dapatkan 1/KS, berarti 1/KS sama dengan 3/K2, atau KS sama dengan K2/3. Karena kita nyatakan ke K2, terserah kalau misalnya adik-adik sekalian mau ganti K2-nya sama dengan 2K1, oke, silahkan, tidak ada persoalan. Mau dinyatakan ke 1, silahkan. Jadi saya langsung saja nyatakan dalam bentuk K2. Nah, maka W, ini W, jadi W ini kan sama dengan F. F KS kali X, jadi pertambahan panjangnya Y ya, A. Pertambahan panjangnya Y sama dengan A. Nah, ini KS kali Y sehingga W kita dapatkan AK2/3. Sehingga K2-nya kita dapatkan 3W per A. Nah, kita simpan dulu sebagai persamaan 41. Nah, selanjutnya kita coba melihat bagaimana untuk rangkaian paralel, karena memang itu yang ditanyakan, berapa pertambahan panjang pegas kalau dipasang secara paralel.
Nah, kita dapat KP sama dengan K1 ditambah K2. Karena dari awal kita nyatakan sebagai K2, maka terlanjur kita ganti K1 menjadi 1 K2. Sehingga KP dapat 3/2 K2 ya. Oke. Nah, kemudian kita tinggal masukkan W sama dengan KV kali Y. Jadi sama dengan ini KS kali A. Nah, kan Y yang kita mau cari. Ya, ini yang kita mau cari sebenarnya ya. Y-nya itu yang kita mau cari karena ditanyakan tentukan pertambahan panjang jika keduanya dihubungkan paralel. Nah, ini yang kita mau cari. Kemudian W-nya kita ganti KP dengan 3/2 K2 ini. Kemudian W-nya kita ganti dengan ini. Ya. Nah, terserah atau K2-nya yang kita mau ganti. K2-nya adalah 3W per A. Bisa kita ganti. Nah, terserah. Jadi W-nya kita K2-nya kita ganti 3W per A. Nah, W-nya bisa saling hilang sehingga ini 3 kali 3 9/2 berarti Y-nya sama dengan berapa? 2/9A. Jadi pertambahan panjang daripada pegas setelah dipasang paralel adalah 2/9A. Baik adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan kita mengenai pokok bahasan elastisitas. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi adik-adik sekalian dan utamanya memberikan keberkahan, dan saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.